Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar PBR Matematika di materi yang terakhir di semester 2 ini, yaitu materinya tentang peluang. Dalam peluang ini, kita akan mempelajari apa saja ruang sampel dan titik sampel. Selanjutnya, ada peluang suatu kejadian. Lanjut lagi, ada frekuensi harapan. Dan terakhir ada kejadian majemuk. Yuk, sebelum kita mulai, kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Saya ikrar tidak ada yang sulit jika kita mau berusaha. Matematika itu mudah. Insya Allah kita pasti bisa. Sukses matematika. Lanjut. Kompetensi inti untuk KI 3 sama KI 4, teman-teman harus mampu menentukan peluang empirik dan teoritik suatu kejadian dari suatu percobaan. Bingung saya, Bu, nanti kita pelajari ya. KI 4, siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang empirik dan teoritik suatu kejadian dari suatu percobaan. Nah, ini kompetensi inti yang perlu kalian kuasai. Lanjut. Nah, dalam materi peluang ini, kita bisa mengaitkan dengan ayat-ayat Quran. Sebenarnya banyak banget ayat-ayat Quran yang Bu Niar tadi cari ya. Tapi di sini Bu Niar ambil satu ayat saja dari referensinya tafsirweb.com untuk surat Ali Imran ayat 185. Ya, sama-sama kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Di sini apa kaitannya Bu dengan peluang? Tiap-tiap manusia punya peluang nih teman-teman, buat masuk surga, buat masuk neraka. Tergantung usaha, ikhtiar, dan tawakalnya. Kalian kalau ikhtiarnya bagus, kemudian tawakal kepada Allah, menjalankan semua perintah Allah, insya Allah bisa masuk surga. Peluang masuk surganya besar gitu. Nah, tapi kalau kalian melalaikan perintah Allah, kemudian mendekati larangannya, bisa jadi peluang masuk nerakanya juga lebih besar gitu ya. Nah, di sini ada ilustrasi selanjutnya. Di sini keadaannya adalah hujan nih teman-teman. Kalau misalnya kita ngelihat udah mendung-mendung gitu ya, biasanya kan kita bilang kayaknya ntar sore bakalan turun hujan kan ya. Hmm, kayaknya mungkin nanti sore akan turun hujan. Ada kata-kata mungkin, berarti ada yang namanya peluang, peluang untuk turun hujan. Nah, pernyataan tersebut terdapat kemungkinan dalam satu kejadian. Kalau misalnya kita mau integrasikan dengan nilai-nilai dalam Al-Quran, peluang atau probabilitas ini merupakan ilustrasi dari semua kejadian yang ada di alam semesta nih teman-teman. Jadi semua kejadian di alam semesta ini ya berdasarkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia ya kalau mau memperoleh peluang dari apa yang diinginkan dengan senantiasa berdoa dan tidak lepas dari ketentuan Allah. Sama halnya seperti yang sekarang ini sedang terjadi, ada yang namanya wabah COVID-19. Jadi teman-teman, setiap manusia pasti memiliki peluang untuk terkena virus COVID-19 tersebut gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak mau kena, apa yang harus dilakukan gitu? Tawakal kepada Allah, usahanya apa? Dari situ kita bisa mengambil nilai-nilai materi peluang di matematika ini. Lanjut. Ya, setelah itu kita akan mempelajari apa itu ruang sampel dan titik sampel nih teman-teman. Langsung aja ya. Nah, ruang sampel dan titik sampel fungsinya buat apa, Bu? Nanti buat nentuin peluang kejadian, teman-teman. Nah, ruang sampel adalah himpunan dari suatu hasil yang mungkin pada suatu percobaan atau kejadian. Contoh, pada pelemparan sebuah dadu, maka ruang sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa 6, Bu? Karena dadu itu memiliki mata 1, mata 2, mata 3, mata 4, mata 5, mata 6. Gitu ya. Penulisannya seperti ini. Maka ruang sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus kalau titik sampel apa, Bu? Titik sampel sebenarnya intinya sama aja dengan ruang sampel, tetapi ini cara penulisannya seperti ini. Titik sampel adalah anggotanya, anggota dari ruang sampel atau kemungkinan-kemungkinan yang muncul gitu ya.
Anggotanya itu terdiri dari siapa saja, Bu? Dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, lanjut. Nah, bagaimana sih cara menentukan ruang sampel? Cara menentukan ruang sampel ada 3 cara, teman-teman. Ya, yang pertama dengan cara mendaftar, kedua dengan tabel, ketiga dengan diagram pohon. Yang pertama kita cara mendaftar ruang sampel logam dulu ya. Yo, kalau misalnya satu logam itu memiliki dua sisi kan, ada angka, ada gambar, gitu ya. Nah, kalau misalnya dia punya satu angka, satu gambar, maka ruang sampelnya ada dua, yaitu A sama G, gitu ya. Kalau dua logam, ruang sampelnya jadi gimana, Bu? Ruang sampelnya itu kejadian yang mungkin ketika kita lempar logamnya, apa tuh yang muncul? Nah, misalnya punya dua logam ya, koin 1, koin 2, pertama kali dilempar munculnya angka sama angka nih. Yang kedua kali dilempar munculnya angka sama gambar. 3 kali dilempar munculnya gambar sama angka. 4 kali dilempar gambar sama gambar. Jadi di sini kalau dua logam ruang sampelnya adalah 4. Nih, silakan didaftar seperti ini. A, A, G, G, A, dan G, G. Lanjut. Kalau misalnya nambah 3 logam, gampang. Lemparan pertama, angka semua. Oke, sip. Lanjut. Lemparan kedua, angka-angka gambar. Boleh. Ketiga, angka gambar angka. Oke. Yang keempat, angka gambar sama gambar, Bu. Terus yang kelima apa? Ayo, gambar angka-angka. Keenam ada yang bisa nebak nggak? Keenam ya. Nah, gambar angka gambar. 7, gambar-gambar angka. 8, gambar-gambar gambar. Ada lagi nggak? Nggak ada ruang sampel yang mungkin lagi. Maka kita tulis ruang sampelnya ada 8. Sampai sini paham? Nah, kalau misalnya dengan tabel seperti apa, Bu? Kalau Bunia sih lebih favorit cara mendaftarnya dengan tabel karena lebih gampang gitu ya. Kayak gini. Kalau yang satu logam nggak perlu kita contohin ya. Yang dua logam aja langsung. Ini koin pertama, koin kedua. Nah, kalau ditemuin angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar, gambar. Ada 4 ruang sampelnya. Nah, yang 3 logam kayak gimana, Bu? Nah, yang 3 logam itu, ini nih ruang sampel yang 2 logam, set, kita tarik kemari. Nah, jadi ini. Oke. Nah, karena ini baru ruang sampel 2 logam, katanya kan sumnya 3 logam, tambahin 1 logam di atas ini. Angka sama gambar kan 1 logam ya. Nah, temuin deh angka-angka-angka, angka-angka gambar, angka gambar angka, angka gambar-gambar, gambar angka-angka, kemudian gambar angka gambar, gambar-gambar angka, dan gambar-gambar gambar. Ini dia ruang sampelnya. Kalau dengan diagram pohon kayak gimana, Bu? Nah, kalau diagram pohon kayak gini, teman-teman. Ya, ini logam pertama angka gambar. Terus kita cabangin. Angka ketemu angka, hasilnya adalah angka. Kalau angka ketemu gambar, hasilnya angka gambar. Gambar ketemu angka, gambar angka, gambar ketemu gambar, gambar gambar. Ini kalau 2 logam. Nah, kalau 3 logam, kayak gini. Ya, coba teman-teman simak. Jadi dia bercabang-cabang, angka, angka. Nah, dari angka sini, dia bercabang lagi nih, angka sama gambar. Oke, jadi ketemunya gini, angka, angka, angka ke sini. Angka, angka, gambar ke sini. Gitu ya. Angka, gambar, angka ke sini. Angka, gambar, gambar ke sini. Dan seterusnya. Gitu kalau pakai diagram pohon. Intinya sama aja, hasilnya sama. Gitu ya. Oke, sampai sini untuk materi mendaftar diagram pohon. Nah, kita punya rumus cepat nih. Rumus cepatnya apa sih, Bu, sebenarnya? Rumus cepat ruang sampel logam adalah 2 pangkat N. Jadi kalau 1 logam, itu 2 pangkat 1. Nih jumlah logamnya. Sama dengan 2, benar nggak? Betul. Kalau 2 logam, 2 pangkat 2, yaitu 4 ruang sampelnya. Tadi betul kan? Sekarang kalau 3 logam, berarti 2 pangkat 3. Ini 3 logamnya dijadiin pangkat. 2 pangkat 3 yaitu 8. Sampai sini paham? Silakan dicatat hal-hal yang penting. Terima kasih. Yuk lanjut. Untuk mendaftar ruang sampel dadu. Gimana caranya, Bu? Boleh. Yuk kita mulai. Ini satu dadu.
Kalau satu dadu itu punya mata 1, mata 2, mata 3, mata 4, mata 5, dan mata 6. Jadi ruang sampelnya jelas sudah ada 6, yaitu mata 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus kalau 2 dadu, gimana cara daftarnya, Bu? Kita pakai tabel aja ya. Tabel ruang sampel dadu. Kalau 2 dadu, ada dadu yang horizontal, dadu pertama. Terus dadu yang ini deh, yang menurun, vertikal, dadu kedua. Nah, oke. Kemudian ketemu nih, 1 dadu pertama, 1 dadu kedua, 1. Maka 1,1 ini ruang sampel yang pertama. Dadu pertama 2, dadu kedua 1, berarti 2,1 ruang sampel kedua. Terus 3,1, 4,1, 5,1, sampai ketemu 6,6. Lalu ruang sampelnya jadi berapa, Bu? Ruang sampelnya jadi 36. Dari mana? Ini yang oranye-oranye semua ruang sampel. Ya, ngitungnya adalah 6 mendatar, 6 menurun, 6 kali 6, 36. Atau kita punya rumus cepatnya 6 pangkat N. N itu adalah jumlah dadunya. Kalau dadunya 2, sini masukin 2. 6 pangkat 2 yaitu 36. Ingat-ingat ya. Yuk lanjut lagi. Nah, kalau contoh ruangnya gimana, Bu? Contoh soal ruang sampelnya langsung aja. Kategorinya masih lot ya. Low order thinking skill. Pertanyaan pertama. 4 buah uang logam dilempar secara acak, tentukan ruang sampelnya, Bu. Oke, jawab. Kalian boleh daftar atau langsung gunain rumus ya. Kalau bener langsung aja deh. Uang logam tadi rumusnya apa? 2 pangkat N. Banyaknya logam berapa? 4. Maka 2 pangkat 4 yaitu 16. Paham sampai sini? Yang kedua, Buniar melempar 1 buah uang logam dan 1 buah dadu. Tentukan ruang sampelnya. Jawab. Kalau ruang sampel dari logam itu jumlahnya ada 2, yaitu angka sama gambar. Ruang sampel dadu yaitu 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang tadi ya. 1 dadu sama 1 logam dilempar sama-sama, ruang sampelnya jadi berapa, Bu? Jadi 12. Tinggal diapain? Dikali. 2 kali 6 yaitu 12. Ini dia. Kalau mau didaftar 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 6. Oke, sampai sini paham? Lanjut lagi. Contoh soal ruang sampel, pertanyaan ketiga. Nah, kotak alat peraga di kelas Buniar terisi bola warna-warni. Terdapat 5 bola merah, 8 bola kuning, 10 bola hijau, dan 6 bola putih. Tentukan ruang sampelnya. Katanya nih, oke, gimana Bu caranya? Gampang, tinggal ditambahin. Kalau soalnya bola kayak gini, kalian tambahin aja semua bolanya. Maka itulah ruang sampelnya. Jadi berapa? 29. Pertanyaan 4. Di rak buku pojok baca 8D terdapat 6 buku Sirah Nabawiyah, 3 buku Ensiklopedia Muslim, 5 buku Pengen Jadi Baik, 10 buku novel, dan 8 buku motivasi. Tentukan ruang sampelnya. Tinggal ditambahin. 6 tambah 3 tambah 5 tambah 10 tambah 8. Jadi berapa teman-teman? 32. Oke, good. Sampai sini paham ya? Nanti kita lanjut ke materi berikutnya yaitu peluang kejadian. Yuk lanjut di peluang kejadian. Nah, peluang kejadian, untuk peluang suatu kejadian itu sendiri, kita harus tahu dulu nih makna dari definisi kejadian. Ya, kejadian atau peristiwa merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Nah, definisi peluang kejadiannya itu adalah peluang suatu kejadian yang diinginkan adalah perbandingan banyak titik sampel kejadian yang diinginkan itu dengan banyaknya anggota ruang sampel kejadian tersebut. Nah, kalau misalkan A adalah suatu kejadian yang diinginkan, maka nilai peluang kejadian A dinyatakan dengan apa? Dengan ini. Peluang kejadian A kita simbolkan PA, sama dengan banyak kejadian A, atau nanti kita simbolkan dengan NA ya. Banding banyak kejadian yang mungkin, gitu. Maksudnya NS ruang sampelnya. NA banding NS. Langsung aja deh, bingung saya, Bu. Contoh soal peluang. Pertanyaan pertama,
Tentukan peluang kejadian dari A. Munculnya angka pada pelemparan sebuah koin. B. Munculnya kedua gambar pada pelemparan dua koin. C. Munculnya minimal satu angka pada pelemparan tiga koin. D. Munculnya ketiganya gambar pada pelemparan tiga koin. Aduh, saya nggak bayang, Bu. Oke, solusinya nih dia. Jawaban soal nomor 1A. Nah, katanya diminta munculnya angka pada pelemparan sebuah koin. Kita harus tahu dulu pertama, langkah yang pertama yaitu ruang sampelnya satu koin ada berapa. Kan sebuah koin, satu koin ada berapa? Dua ruang sampelnya. Tahu dari mana, Bu? Balik lagi PPT-nya ke depan, coba belajar lagi. Itu udah dijelasin ya. Ruang sampel satu koin yaitu terdiri dari angka dan gambar, ada dua kan? Nah, NA atau jumlah kejadiannya, katanya disuruhnya munculnya angka doang nih, kejadian nih. Munculnya angka tuh nih kejadian. Nah, di sini yang angka itu ada berapa? Satu ini dia. Ini dua kan? Ya udah satu. Maka kalau mau nyari peluang kejadian, jumlah kejadian banding jumlah ruang sampelnya itu 1/2. Sampai sini paham 1A? Oke, lanjut yang 1B. 1B, tentukan peluang kejadian dari munculnya kedua gambar pada pelemparan dua koin nih teman-teman. Misalnya kita pakai tabel aja ya. Ini koin pertama, koin kedua. Ruang sampelnya AA, AG, GA, GG. Oke. Wih, langsung ada nih. Kenapa Buniar langsung lingkari warna merah di sini? Karena munculnya keduanya gambar pada pelemparan dua koin. Keduanya gambar. Harus gambar dua-duanya. Kalau ini dua-duanya angka. Bukan dong kejadiannya, bukan. Ini angka gambar, beda. Bukan gambar-gambar. Ini gambar angka, ada A-nya, Bu. Nah, yang paling mungkin ya ini doang. Jadi, jumlah kejadiannya satu. Ruang sampel dari dua koin ada berapa? 4. Jumlah kejadiannya satu. Maka peluang kejadiannya NA banding NS, yaitu 1/4 atau 1/4. Sampai sini paham? Lanjut jawab soal nomor 1C. Tentukan peluang kejadian dari munculnya minimal satu angka pada pelemparan tiga koin. Kita buat tabelnya dulu. AA, AG, GA, GG, sama A sama G di sini. Oke, dapat AAA, GAA, AAG, GAG, AGA, GG, GGA, AGG, dan GGG. Katanya minimal munculnya satu angka, teman-teman. Minimal. Berarti kalau tiga angka boleh nggak? Boleh. Kan minimal satu angka. Ya, mau maksimal 3 angka, 5 angka boleh. Jadi ini bisa dong. Nah, lingkarin deh. Terus kalau misalnya di sini 2 angka, boleh nggak? Boleh lah, jelas. Ini kan 2 angka juga boleh. Yang ini tuh angkanya cuma satu, ya nggak apa-apa. Kan minimal satu angka. Ini, nah, oke lanjut. Ini bisa? Bisa. Ini bisa? Bisa. Yang ini nggak bisa. Ada angkanya nggak? Nggak ada. Jadi ada berapa kejadiannya? Ruang sampel 2 koin ada 8. Ya kan? Ini 8 di sini. Ruang sampel segini. Kejadiannya yang dilingkarin merah ada berapa? 7. Ya udah, berarti peluang kejadian NA banding NS yaitu 7/8. Sampai sini paham? Oke, lanjut yang terakhir yuk. Yang terakhir, untuk 1D ini agak panjang dikit nih. Tentukan peluang kejadian dari muncul ketiganya gambar pada pelemparan 3 koin. Oke, 3 gambar. Ini 3 gambar. 3 gambar. Iya bener ya, munculnya ketiganya gambar pada pelemparan 3 koin. Ini 3 koin. Ini 2 koin, ruang sampel di sini ditemuin sama 1 koin, jadi 3 koin. Ruang sampelnya 3 koin ini warna oranye. AAA, GAA, AAG, GAG, AGA, GGA, AGG, GGG. Sama kayak yang tadi ya. Tapi sekarang maunya munculnya ketiganya gambar. Jadi cuman satu. Loh, Buniar kok salah nih. Mohon maaf ada kesalahan teknis. Harusnya di sini ya. Tiganya gambar di sini. Satu ya. Jadi 2 koin, ruang sampelnya adalah 8. Ini 8 segini. Terus jumlah kejadiannya 1. Harusnya di sini nih ya, teman-teman. Mohon maaf. Di sini nih. Merah-merah di sini. Aduh, nggak bisa ditarik soalnya. Nah, jadi peluang kejadiannya adalah 1/8. Sampai sini paham? Kalau sudah paham, kita langsung ke contoh soal peluang yang nomor 2.
Yang nomor 2, pertanyaan pertama. Tentukan peluang mata dadu ganjil pada pelemparan sebuah dadu. Dan yang B, munculnya mata dadu berjumlah 5 pada pelemparan 2 dadu. Yang C, munculnya mata dadu ganjil pada dadu pertama dan mata dadu genap pada dadu kedua. Bingung banget saya, Bu. Ayo kerjain dong kalau bingung. Jawaban soal 2A, ini dia. Munculnya mata dadu ganjil pada pelemparan sebuah dadu. Oke. Ya kan mata ruang sampel dari satu dadu 6. Yang pertama, tentukan ruang sampel. Kedua, hitung kejadian. Mata dadu ganjil hanya 1, 3, 5. Ada Bu 7, 9. Emang dadu sampai 7 sampai 9 matanya enggak kan? Jadi cuma 1, 3, 5 dong. Ya enggak? Ya enggak dong. Terus lanjut. Jumlah kejadiannya jadi 3 kan? 1, 3, 5 ada 3 kan? PA-nya, peluang kejadiannya, berarti NA banding NS, yaitu 3/6, yaitu 1/2. Sampai sini paham nggak? Nomor 2A. Bisa ya, lanjut? Lanjut lagi ah. Untuk soal 2B, tarik nafas dulu. Bunir sampai nomor 2B dulu ya. Untuk soal nomor 2B, soalnya munculnya mata dadu berjumlah 5 pada pelemparan dadu. Kita buat tabelnya aja dulu deh. Karena 2 dadu, tabelnya kayak gini. Munculnya mata dadu berjumlah 5, maksudnya gini loh teman-teman. Jadi kalau misalnya dia dilempar muncul 1 sama 1, ketika dijumlahin hasil harus 5. Kalau 1 tambah 1, 2, berarti bukan kejadian, bukan ini. Cari yang ketika dua-duanya dilempar dan dia dijumlahkan dapat hasilnya 5. Yang mana yuk? Oke, 1, 4, lanjut. Yang mana lagi? Oke, 2, 3, lanjut. Yang mana lagi? 3, 2, siap, lanjut. 4, 1, sip. Langsung ke sini. Jawab, ruang sampel 2 dadu ada berapa biasanya? Bukan biasanya, harusnya gitu ya. 36. Ruang atau jumlah kejadiannya tadi kita lingkari merah ada berapa? Oke, 4. Peluangnya 4 banding 3, 6, yaitu 1/9. Gampil kan? Masih ada waktu deh. Oke, 2C deh, 2C. Munculnya mata dadu ganjil pada dadu pertama dan mata dadu genap pada dadu kedua dari pelemparan 2 dadu. Oke, kita tampilkan tabelnya. Katanya yang pertama ini ganjil, harusnya berarti ini ya. Tapi yang keduanya harus genap. Yang mana jadinya? Nah, ini. Ganjil terus genap. Ganjil genap. Ganjil genap. Nah, ini lewat. Orang dia mata dadu pertamanya genap ya kan? Nih, ganjil genap. Ganjil genap. Ganjil genap. Ganjil genap. Ganjil genap. Ada berapa kejadiannya? 9. Ruang sampel dadu ada ruang sampel 2 dadu 36. Kejadiannya 9. Maka peluang kejadiannya adalah oke, good. 9/36 sama dengan 1/4. Lancar berjaya. Ya, sampai sini paham? Insya Allah paham. Ya, dilanjut ya. Kita akan mengerjakan contoh soal peluang nomor 3. Pada pelemparan sebuah dadu dan sebuah koin, tentukan peluang kejadian dari A. Munculnya mata dadu bilangan prima dan gambar, yang B. Munculnya mata dadu faktor dari 6 dan angka. Yang perlu kita garis bawahi adalah pelemparan sebuah dadu dan sebuah koin. Berarti kalau sebuah dadu dan sebuah koin, berapa ruang sampelnya? Tadi sudah ditentukan? Oke, betul 12. Ini ya. Sebuah dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6, koin ini AG. Ketika ditemukan A1, G1, A2, G2, A3, G3, A4, G4, A5, G5, A6, G6. Ada berapa ruang sampelnya? Oke, sip 12. Nah, sekarang katanya kejadiannya itu harus muncul mata dadu bilangan prima dan gambar. Nah, teman-teman harus tahu dulu bilangan prima itu apa sih? Ya, bilangan prima adalah angka yang tidak bisa dibagi dengan angka lain kecuali dengan angka itu sendiri. Maksudnya Bu, ya dimulai dari angka 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan lain-lain, sampai seterusnya. Tapi kalau di mata dadu, berhentinya hanya sampai 5 ya, karena 7 itu bukan merupakan mata dadu. Adakah mata dadu 7? Tidak ada, paling mentok 6 ya. Oke, langsung.
Nah, katanya harus gambar, berarti otomatis yang A ini semuanya eliminasi ya, udah nggak kepake nih. Mata, dadu, bilang, prima, dan gambar, G2, terus G3, lanjut G5. Ada berapa jumlah kejadiannya? Oke, good. Ini ruang sampelnya 12, kejadiannya itu ada 3, ya bilangan primanya 2, 3, 5. Maka peluang kejadiannya adalah NA per NS, yaitu 3/12 sama dengan 1/4. Nomor 3A paham? Oke, lanjut 3B. Untuk 3B sama, masih sebuah dadu dan sebuah koin, tetapi yang muncul katanya harus mata dadu faktor dari 6, dan logamnya yang muncul harus angka. Nah, berarti kalau logamnya yang muncul gambar, otomatis dieliminasi dong. Nah, ini tabelnya. Mata dadu faktor dari 6. Faktor dari 6 itu apa aja? Maksudnya gimana sih, Bu, kalau faktor dari 6? Angka-angka yang bisa membagi angka 6. 6 bisa dibagi 1? Nggak bisa. Terus 2 bisa, 3 bisa, 4 nggak bisa, 5 nggak bisa, 6 bisa. Jadi faktor dari 6 apa aja? 1, 2, oke, berarti ini A1, A2, A3, sama A6. 5 sama 4 tidak? Kenapa? Nggak bisa dibagi. 6 nggak bisa dibagi 4, 6 nggak bisa dibagi 5. Yang ini otomatis gugur, yang dibutuhkan angka, teman-teman. Oke. Yuk, NS 1 dadu 1 logam 12. Faktor dari 6 yaitu 1, 2, 3, 6. Jumlahnya ada 4. Maka peluang kejadiannya adalah NA per NS sama dengan 4/12, yaitu 1/3. Untuk nomor 3 paham? Lanjut, kita ke pertanyaan nomor 4. Pertanyaan nomor 4 sudah masuk ke soal cerita nih, teman-teman. Pada sebuah tes penerimaan sekolah, siswa akan lulus tes jika dapat menghafal Quran minimal 2 juz. Peluang seorang siswa lulus tes adalah 0,65. Nah, jika tes tersebut diikuti oleh 40 orang peserta, maka banyak peserta yang lulus tes adalah, tinggal diapain? Katanya kan peluang lulusnya 0,65, ya udah 0,65. Pesertanya 40, tinggal dikali sama 40 orang. Jadi hasilnya 26 siswa peluang yang lulus tes. 26. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai sini soal peluang selesai. Nanti kita akan masuk ke frekuensi harapan. Ya, lanjut ke frekuensi harapan ya, teman-teman. Untuk frekuensi harapan itu sendiri, apa sih, Bu, pengertiannya? Ya, pengertian dari frekuensi harapan adalah banyaknya percobaan dikalikan terhadap peluang suatu kejadian. Nah, rumus frekuensi harapan itu, kita simpulkan frekuensi harapan dengan Eva, rumusnya adalah peluang kejadian A dikalikan dengan N, atau banyaknya percobaan, gitu ya. Nah, ini keterangannya. P, Eva frekuensi harapan, P itu peluang, A itu kejadian, N itu banyaknya percobaan. Lanjut aja ke contoh soal ya. Nomor 1. 3 buah logam dilempar bersama-sama sebanyak 80 kali. Tentukan harapan munculnya ketiga-tiganya angka, katanya. Kita buat tabelnya dulu. Kalau yang ketiganya angka berarti hanya ini ya. Oke, yang lain nggak ada kan? Nah, kalau sudah, langsunglah kita cari peluangnya dulu. Maka NA-nya 1, ruang sampelnya 8. Nah, kalau mau nyari frekuensi harapan, berarti peluang kejadian A dikali dengan jumlah percobaan nih. Jumlah percobaannya 80. Berarti 1/8 kali 80, yaitu 10 kali muncul. 10 kali muncul frekuensi harapan untuk yang ketiga-tiganya angka. Paham ya? Oke, lanjut nomor 2. Untuk yang kedua ada soal jika 2 buah dadu dilempar 360 kali. Berapakah frekuensi harapan munculnya mata dadu berjumlah 3? Tabelnya disajikan dulu. Kalau yang jumlahnya 3 berarti misalnya mata dadu 1 munculnya 1, mata dadu kedua harus 2 supaya jumlahnya 3 gitu ya. Kita lihat nih, 1, 2, dan 2, 1. Hanya berapa? Hanya 2, Bu. Kita cari dulu peluangnya. Peluangnya berarti 2 per ruang sampelnya berapa? Kalau dadu? 2 dadu? 36. 2/36. Nah, frekuensi harapannya tinggal dikalikan saja.
peluang kejadian kalikan jumlah kemunculan, yaitu 2/36 dikali di berapa kali dilempar? 360. Maka dihitung dapatlah 20 kali muncul untuk mata dadu yang berjumlah 3. Gitu teman-teman. Sampai sini paham? Oke, lanjut ke kejadian majemuk. Oke, lanjut yuk. Kita ke submateri berikutnya yaitu kejadian majemuk, teman-teman. Nah, dalam kejadian majemuk ini terdapat 3 kejadian ya. Yang pertama kita bahas dulu untuk kejadian tidak saling lepas. Kejadian tidak saling lepas itu apa, Bu, maksudnya? Dua buah kejadian dikatakan tidak saling lepas apabila terdapat elemen yang sama antara kejadian yang satu dengan yang lainnya. Rumusnya seperti ini, teman-teman. P itu kan peluang tadi ya. Peluang kejadian A gabungan B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurangin peluang kejadian A irisan B. Gitu. Dia nggak bisa saling lepas. Karena apa? Angka di kejadian A sama angka di kejadian B ternyata ada yang sama. Gimana caranya supaya menghilangkan itu? Maka dikurangi dengan peluang kejadian A irisan B. Langsung aja ke contoh soal ya. Sebuah dadu dilemparkan 1 kali. Tentukan peluang munculnya angka genap atau angka yang lebih besar dari 3. Dadu nih, ada 2 kejadian. Dinamakan kejadian A dan kejadian B dengan ruang sampel pada pelemparan 1 dadu, teman-teman. Yang kejadian A kita anggapnya munculnya angka genap ya nih. Terus kejadian yang B munculnya angka yang lebih besar dari 3 gitu ya. Nah, terus kita cari dulu nih ruang sampel dari dadu kan, 1 dadu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Berarti ruang sampelnya jumlahnya ada 6. Nah, kejadian yang A katanya munculnya angka genap. Maka kita lihat dari ruang sampel dadu 1 sampai 6 ini yang angka genap yang mana saja. Oh, ternyata 2, 4, sama 6. Tulis 2, 4, 6. Ada berapa jumlah angkanya? 3. Nah, kalau mencari peluang kejadian A gimana caranya? Masih ingat? Oke, lanjut nih. Masih ingat nih, ini nih. Jadi NA 3 per NS-nya 6. Jadi 3/6, gitu ya. Nah, sedangkan untuk yang kejadian yang B katanya munculnya angka yang di atas 3 gitu ya. Nah, angka yang di atas 3 berarti 4, 5, 6. Tulis di sini 4, 5, 6. Ada berapa? 4, 5, 6, 3. Nah, maka peluang kejadian B di sini, oke, NB-nya 3, NS-nya sama 6. 3/6. Nah, kalau sudah, kita masuk sini. Kan kelihatan nih ada 2 angka yang sama dari A dan B, yaitu berapa nih? 4 sama 6. Makanya bunyi merah-merahin. Nah, 4 sama 6-nya ini harus keluar dulu, gitu ya. Gimana caranya? Kita lihat sini. A irisan B kan 4 sama 6. 4 sama 6 itu ada 2 angka kan? Ya, jadi jumlah dari A irisan B 2. Kita cari dulu peluang peluang A irisan B. Nih, kayak gini. Maka jumlah A irisan B dibagi jumlah ruang sampel, kayak biasa. Nah, jumlah A irisan B itu kan 2 nih. Taruh sini. Ruang sampelnya 6 nih. Taruh sini. Jadi 2/6. Nah, tadi kalau ditanya peluang kejadiannya, gimana Bu? Karena dia peluang kejadian tidak lepas, tidak saling lepas, maka kita menggunakan rumus yang tadi kita tuliskan di awal. Peluang gabungan A dan B sama dengan peluang kejadian A tambah peluang kejadian B dikurangin peluang kejadian A irisan B. Masukin semua. Peluang kejadian A tadi di sini 3/6, peluang kejadian B ada di sini 3/6. Terus dikurangin sama ini. Peluang A irisan B 2/6. Hasilnya 3/6 tambah 3/6, 6/6. Dikurang 2/6, 4/6. Disederhanain jadi 2/3. Susah? Mudah-mudahan paham ya. Kalau masih susah diulang lagi videonya, ulang lagi. Masih susah juga silahkan tanya ke Buniar ya. Gak apa-apa, maklum HOTS ya. Lanjut lagi. Untuk di kejadian saling lepas. Nah, kalau di kejadian saling lepas, ini sebenarnya kejadiannya udah nggak ada berkaitan satu sama lain sih gitu ya. Tapi dia terjadinya masing-masing aja gitu. Maksudnya gimana sih Bu? Ya gitu deh pokoknya nih.
peluang kejadian A gabungan B sama dengan tinggal, jadi masing-masing tinggal peluang kejadian A tambah peluang kejadian B. Nggak usah dikurang lagi, nggak usah, karena nggak ada yang namanya irisan-irisan tadi, ya kan udah lepas. Oke, contoh soalnya kayak begini. Sebuah kantong berisi 4 bola merah, 3 bola putih, dan 3 bola hitam. Diambil sebuah bola secara acak. Peluang terambil bola merah atau hitam. Nah, yang ditanya peluang bola merah atau hitam. Jawabannya, jumlah semua bola yang ada dalam kantong kita hitung dulu. 4 tambah 3 tambah 3 jadi berapa? 10. Nah, dari 10 bola kan diambil tuh, ya kan? Diambil 1 bola. Kejadiannya A katanya disuruh terambil bola merah. Yang B terambil bola hitam. Kita lihat bola merah dalam kantong ada berapa? Oke, ada 4. Maka jumlah kejadiannya 4. Maka kalau mau cari peluang, jumlah kejadian per ruang sampel. 4/10. Gitu ya. Nah, kalau mau terambil bola hitam jadi gimana? Kejadiannya bola hitam berapa nih? Oke, 3. Ruang sampelnya 10. Jadi 3/10 peluang terambilnya bola hitam. Nah, karena di sini ada kata atau, nih Buniar kutip nih ataunya. Atau itu berarti operasinya ditambah. Ya, kalau misalnya nanti di kejadian yang berikutnya, kalau ada kata dan berarti dikali. Nah, kalau ini kan atau nih, berarti tambah. Peluang kejadian A tambah peluang kejadian B. 4/10 tambah 3/10 yaitu 7/10. Mudah bukan? Insya Allah. Lanjut lagi. Untuk kejadian saling bebas. Oke, nah kalau untuk kejadian saling bebas, mana? Nah ini. Soalnya dua kejadian dikatakan saling bebas jika terjadi kejadian yang satu tidak mempengaruhi kemungkinan terjadinya kejadian yang lain. Ini udah bebas aja deh. Tidak mempengaruhi sama sekali. Tapi bedanya sama yang tadi ini operasinya dikali. Kenapa? Nanti di soal ceritanya ada katanya dan bukan atau. Kalau atau itu ditambah, kalau katanya di soal cerita ada kata-kata dan berarti dikali gitu ya. Nah, langsung aja contohnya. Kotak 1 berisi 2 bola merah dan 3 bola putih. Kotak 1. Kotak 1 berarti totalnya 5 bola. Kotak 2 berisi 5 bola merah dan 3 bola putih. Kotak 2 berarti totalnya 8 bola. Dari masing-masing kotak diambil 1 bola. Peluang bola yang terambil bola merah dari kotak 1 dan bola putih dari kotak 2 adalah gimana caranya? Peluang kejadian A itu peluang terambilnya bola merah dari kotak 1 nih. Tuh, ya. Ini nih. Dalam kotak 1 nih ada 2 bola merah kan? Nih 2. Dari berapa bola nih ruang sampel kotak 1? Oke, 5. Jadi kalau peluang terambilnya bola merah dari kotak 1 2/5. Gitu aja. Nah, terus kalau yang kotak 2 gimana, Bu? Yang peluang terambilnya kotak 2 kan disuruhnya bola putih tuh. Nah, di kotak 2 kan ada 3 bola putihnya. Ruang sampelnya atau semua bola di kotak 2 ada 8. Ya udah, berarti peluang kejadian terambilnya bola putih 3/8 gitu. Nah, karena tadi ada kata-kata dan gitu ya. Ya udah nih dan berarti ini bukan ditambah tapi dikali. Kalau ditambah itu atau. Ya udah 2/5 kali 3/8. 2/5 peluang kejadian A, 3/8 peluang kejadian B. 2 kali 3, 6, 5 kali 8, 40. 6/40. Atau disederhanain lagi menjadi 3/20. Sampai sini paham? Insya Allah paham. Yeay, akhirnya kita sudah sampai di ujung slide. Alhamdulillah. Terima kasih ya teman-teman yang sudah mendengarkan penjelasan Buniar sampai akhir. Kalau nanti teman-teman masih ada pertanyaan, boleh silakan kontak Buniar di email Buniar atau di Google Classroom, atau boleh juga di nomor WhatsApp Buniar yang sudah kalian save di handphone masing-masing ya. Gitu. Nah, selanjutnya setelah materi ini selesai, tentunya kita akan mengadakan ujian ya. Siap-siap ujiannya, dipelajari lagi semua slide-slide Buniar dan video Buniar. Semoga berhasil. Insya Allah kita pasti bisa sukses matematika.